Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Meja Belajar Akira. Selamat bagi kamu yang dinyatakan lolos seleksi wawancara. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bocoran wawancara berdasarkan laporan di lapangan hasil wawancara kepada peserta yang sudah diwawancara. Oke, kita langsung saja. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ya. Hal pertama yang ditanyakan oleh tim seleksi adalah visi dan misi. Jadi nanti Anda akan diminta untuk menyampaikan visi dan misi secara singkat. Nah, bagi kamu yang belum punya visi dan misi, boleh menggunakan visi misi berikut. Visi menjadikan Panwaslu Kecamatan sebagai lembaga pengawas milik masyarakat dan mengedepankan teknologi informasi dalam pencegahan pelanggaran pemilu. Untuk mencapai visi tersebut, maka disusunlah misi sebagai berikut. Yang pertama, menjalin komunikasi dengan organisasi kepemudaan di kecamatan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Visi yang kedua, memperkuat sistem teknologi informasi dalam pengawasan pemilu. Penjelasannya, memaksimalkan media sosial untuk sosialisasi dalam rangka cegah, awasi, dan tindak dalam penggunaan platform internet seperti Google Form, Google Drive, Google Sheet dalam pelaporan pengawasan di tingkat desa di kecamatan tersebut. Pertanyaan kedua tentang asas pemilihan umum. Nah, untuk teman-teman ketahui, asas pemilihan umum itu ada 6, yaitu luber, jurdil, langsung, umum, bebas, rahasia. Nah, ketika teman-teman ditanyakan asas penyelenggara pemilu, maka yang dimaksud adalah prinsip penyelenggaraan pemilu. Nah, prinsip penyelenggaraan pemilu itu ada 11 item. Nah, mari kita lihat di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 2, disebutkan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, asas ini disebut juga dengan asas penyelenggaraan pemilu. Nah, ketika teman-teman ditanya apa asas penyelenggara pemilu, maka pertanyaan yang dimaksud adalah prinsip penyelenggaraan pemilu, yang mana ada 11 item prinsip penyelenggaraan pemilu. Prinsip penyelenggara pemilu maksudnya. Yang pertama mandiri, yang kedua jujur, yang ketiga adil. Selanjutnya berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, bagi teman-teman yang perlu pengertian dari asas luber dan jurdil, silakan dibaca deskripsi pada video ini ya. Pertanyaan selanjutnya yang muncul adalah undang-undang apa yang digunakan? Nah, untuk teman-teman ketahui juga, undang-undang yang digunakan pada konteks pemilu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Namun, jika teman-teman ditanya undang-undang yang menjadi dasar pilkada atau pemilihan, maka undang-undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah tanggal pelaksanaan pungut hitung. Nah, ini kadang kita lupa kapan tanggal pelaksanaan pungut hitung pemilu. Nah, tanggal pelaksanaan pungut hitung pemilu adalah pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Sedangkan untuk
Tanggal pemungutan suara pada pilkada adalah tanggal 27 November tahun 2024. Pertanyaan selanjutnya adalah mengenai alur penanganan pelanggaran. Nah, pada pertanyaan ini sebagian besar dari responden tidak dapat menjawab pertanyaan ini dengan benar. Nah, bagi teman-teman yang belum jadwalnya tes wawancara, silakan masih ada waktu untuk membaca Perbawaslu nomor 7 tahun 2018, terutama mulai dari pasal 4 sampai dengan pasal 8 Perbawaslu tersebut. Sebagai penekanan, silakan teman-teman fokus kepada penggunaan form-form pada proses penanganan pelanggaran. Untuk form B1 digunakan jika ada laporan. Maka jika ada laporan, maka dituangkan dalam form model B1. Namun jika ada temuan yang berpotensi sebagai pelanggaran, maka dituangkan dalam form model B2. Nah, selanjutnya teman-teman juga harus berfokus atau mengingat waktu kadaluarsa proses penanganan pelanggaran. Nah, waktunya itu sama ya teman-teman ya, 7 hari. Jadi jika laporan disampaikan kepada pengawas pemilu lebih dari 7 hari, maka laporan tersebut dinyatakan sudah kadaluarsa. Demikian halnya dengan temuan. Jika tanggal sejak temuan itu ditemukan, lalu dituangkan dalam form B2 pada hari ke-8, maka temuan tersebut dinyatakan kadaluarsa. Untuk waktu penanganan pelanggaran, silakan teman-teman baca di Perbawaslu nomor 7 tahun 2018 ya. Pertanyaan selanjutnya terkait pengetahuan lokal. Nah, untuk menjadi seorang pengawas pemilu, Anda sangat dituntut untuk mengetahui secara detail wilayah yang akan menjadi wilayah kerja Anda. Nah, apa-apa saja yang perlu diketahui dan biasanya ditanyakan pada saat wawancara adalah yang pertama, siapa nama camat di kecamatan tersebut? Lalu ada berapa desa pada kecamatan tersebut? Siapa-siapa saja nama kepala desanya? Selanjutnya, berapa jumlah DPT pada kecamatan tersebut? Berapa jumlah pemilih? Berapa jumlah TPS? Nah, hal-hal seperti ini dimaksudkan agar nanti ketika teman-teman terpilih menjadi pengawas di kecamatan tersebut, maka akan mudah melakukan koordinasi ke wilayah tersebut. Jadi pada intinya silakan teman-teman kuasai sebanyak mungkin informasi terkait wilayah tersebut. Kemudian teman-teman juga akan digali terkait komitmen kerja penuh waktu. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya sudah bekerja di suatu tempat, maka nanti pada kasusnya teman-teman akan diminta untuk mengundurkan diri di tempat kerja teman-teman saat ini untuk fokus menjadi pengawas di kecamatan yang Anda lamar. Nah, nanti pada saat pemaparan atau menjawab atau menanggapi permintaan tersebut, ya silakan teman-teman coba yakinkan kepada tim seleksi bahwa ketika terpilih menjadi panwaslu kecamatan, maka tidak akan ada hal atau tidak akan ada yang dinomorduakan. Ya, silakan teman-teman cari argumen yang kira-kira bisa meyakinkan tim seleksi bahwa Anda bisa melakukan tugas sebagai pengawas pemilu dan juga bisa melaksanakan pekerjaan Anda sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang sebelumnya pernah terpilih menjadi pengawas pemilu di suatu kecamatan, maka kemungkinan besar teman-teman akan dievaluasi kinerjanya. Jadi silakan teman-teman siapkan argumen dan silakan teman-teman mengira-ngira kira-kira apa yang terjadi
di wilayah kerja teman-teman selama teman-teman menjabat. Maka itu silakan disiapkan argumen-argumennya, yakinkan sekali lagi kepada tim seleksi bahwa Anda bisa menyelesaikan kasus demi kasus dengan baik di wilayah kerja Anda. Nah, pertanyaan terakhir yang diajukan oleh tim seleksi biasanya, ketika Anda terpilih menjadi Panwaslu Kecamatan, terobosan apa yang akan Anda munculkan? Nah, silakan teman-teman pikirkan kira-kira akan memunculkan terobosan-terobosan seperti apa. Nah, jika teman-teman belum punya ide, bisa menggunakan terobosan sebagai berikut. Misalnya, menggunakan media sosial sebagai sarana sosialisasi pengawasan pemilu, sebagai media untuk mengajak orang-orang agar terlibat menjadi pengawas pemilu partisipatif, menggunakan platform-platform digital seperti Google Form, Google Drive, Google Sheet untuk mempermudah pelaporan, untuk mempermudah digitalisasi laporan hasil pengawasan di tingkat desa. Nah, silakan teman-teman gunakan ide tersebut, atau jika punya ide yang lain, silakan dipertajam atau diperdalam agar mudah nanti disampaikan pada saat teman-teman menghadapi tes wawancara.